Ya itu kalau disuruh ngomong ekonomi susah. Soalnya kiai itu biasanya terima matang. Ada pengusaha, kiainya terima matang. Pengusahanya kirim sapi, sampai di pesantren sapinya dipotong, jadi korban. Tapi ini, jadi Islam ini punya basic dasar agar Islam ini bergerak mampu bertemu dengan seluruh manusia. Karena saya melihat ekonomi ini kan kebutuhan dasar semua manusia. Ekonomi ini satu basic di mana manusia semua membutuhkan. Makanya kekuatan ekonomi itu yang paling bisa dirasakan adalah untuk memenuhi kebutuhan makan. Sebelum sandang, pangan, papan, makan. Nah, dalam urusan makan, Islam itu diajarkan doa yang paling menghargai semua orang. Allahumma barik lana, berkahilah kami, bukan barikli, berkahilah saya. Karena makanan itu adalah sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri. Makanan itu tidak independen, melibatkan hampir semua manusia. Petani menyiapkan makanan yang namanya nasi, tapi padi itu tidak berdiri sendiri. Sawahnya ada yang buka, itu nenek moyang kerjaannya. Nanem, ada yang nyangkul, ada yang nanam. Yang ngairi ada yang dari langit, ada yang dari pengairan. Belum lagi kalau sudah proses menjadi makanan, ada yang bikin gilingan. Dari gilingan ada yang bikin rice cooker. Rice cooker ada yang bikin listrik. Dari listrik ada yang bikin bumbu, yang nanam bumbu berbeda-beda. Bumbu disatukan oleh cobek yang bikin entah siapa. Yang kita nggak ngerti, wong dia dari tanah liat, jangan-jangan pas lagi ngudak tanah liatnya airnya kurang terus dikencingi, kita juga nggak ngerti. Udah, lo ini melibatkan banyak orang ini makan. Makanya makanan ini ketika kita makan menggunakan prinsip dasar Allahumma barik lana, berkahilah kami. Karena melibatkan banyak orang, tidak bisa. Kalau tidak melibatkan orang itu bukan manusia, emprit. Lihat padi, totol, hilek, itu aja. Itu baru emprit. Nah, ini sebenarnya pembelajaran dasar ekonomi itu adalah melibatkan banyak orang. Karena ekonomi ini membangun basic. Nah, ketika melibatkan banyak orang yang kadang kita nggak kenal dari bangsa apapun, umat Islam tidak perlu bertanya ini siapa yang buat, tidak perlu lagi bertanya ini Islam apa enggak. Di situ barik lana itu tidak mencakup agama tok, tapi semuanya, lintas bangsa, lintas etnik. Nah, agar kaum muslimin ini tidak selalu bertanya ini dari mana yang buat. Makanya kaum muslimin punya basic. Di zaman Rasulullah ini dikembalikan ke titik awal. Titik awal apa? Titik awal penciptaan manusia. Makanya Islam ini disuruh pergi haji. Pergi haji itu puncaknya di Padang Arafah sana untuk melihat namanya Jabal Rahmah.
Pelajaran Jabal Rahmah ini adalah pelajaran dasar di mana seluruh manusia itu berawal dari sana. Karena dari Jabal Rahmah inilah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian dari situ menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku. Makanya orang kalau lihat Jabal Rahmah ini, orang Hindu mengenalnya dengan Linggayoni, orang Islam mengenalnya dengan Jabal Rahmah. Orang pasti tahu kalau udah sampai situ jangan sembrono. Seluruh manusia jadi bangsa dan suku itu awalnya dari situ. Jadi berhubungan dengan semua manusia dan semua bangsa adalah berhubungan secara halal. Arab juga dari situ, Eropa dari situ, Afrika juga dari situ sumbernya, Cina juga dari situ, India juga dari situ, semua dari situ. Dan di dalam Islam hanya diajarkan lita'arofu, mengertilah bahwa manusia berbeda-beda. Pengertian itu yang sekarang yang memang dibutuhkan.